Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Habibillah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita merindukan kembali kejayaan Islam. Sebagaimana 7 abad lamanya Islam menguasai peradaban dunia, mulai Jazirah Arab sampai ke anak benua India, bahkan ke Balkan, bahkan sampai ke Eropa, ke Spanyol. Islam menguasai 7 abad lamanya peradaban dunia. Tapi kemudian Islam mundur, dan kita saksikan sekarang Islam terseok dan terpuruk dari peradaban lain. Muhammad Abduh mengingatkan kita, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terkebelakang karena orang muslim sendiri. Bagaimana upaya kita mengembalikan kembali kejayaan Islam? Solusi terbaiknya adalah membangun generasi Quran. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjadi pilar peradaban dunia. Dari 100 tokoh yang paling berpengaruh menurut Michael Hart, Rasul yang nomor 1 karena kepribadian beliau yang menyatu dengan Al-Quran. Sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah itu seperti adanya Al-Quran. Artinya kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran. Artinya menata kehidupannya kembali dengan Quran. Ketika umat Islam jauh dari Al-Quran, maka di situ mereka terpuruk, terkebelakang dalam peradaban dunia. Ketika ingin mereka kembali memimpin peradaban dunia, maka kembali mereka harus tadabbur Al-Quran. Allah ingatkan dalam surat Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak lagi mentadabburi Quran, atau di hati mereka telah ditutup oleh Allah? Ketika umat Islam ingin punya peradaban, maka harus kembali banyak tadabbur Quran, memahami makna, memahami tafsir, bahkan mencoba mengkaji takwil yang sesuai dengan bimbingan para ulama tafsir kita. Rasulullah pernah mengeluhkan di surat Furqan ayat 30 pada Allah Ta'ala, wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini senda gurau. Apakah umat Islam sesuai pula keadaan mereka hari ini dengan yang dikeluhkan Rasulullah, yang dikadukan Rasulullah kepada Allah? Umatku, ya Allah, mereka menjadikan Quran hanya sendawan, gurauan, hanya untuk dilombakan saja, tapi tidak untuk diamalkan. Maka Rasulullah mengingatkan akan datang hari kiamat nanti, la taqumus sa'ah hatta yarji'al Qur'an dawir ka dawir nahal. Tidak akan datang hari kiamat kecuali Al-Quran akan kembali kepada Allah mendengung seperti suara lebah. Allah bertanya, wahai Quran, kenapa engkau kembali? Maka Al-Quran menjawab, usla wala yu'mal. Aku dibaca tapi tidak diamalkan, wahai Allah. Padahal Al-Quran akan menjadi syafi'an li qiraati, jadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka satu keharusan kita sebagai umat Islam
generasi yang merindukan untuk kejayaan Islam kembali untuk tadabbur Quran. Bagi yang kita yang sudah mulai beruban perlu bertanya, kenapa kita beruban? Kalau Rasulullah beruban mengatakan ketika turun surah Al-Hajj, surat Hud, menyebabkan aku tumbuh uban memikirkannya, kata Rasulullah. Mungkin kita beruban bukan memikirkan ayat Allah, tapi memikirkan perhiasan dunia yang belum dapat, keinginan yang belum tercapai. Tapi tidak salahnya kalau kita beruban karena memikirkan Al-Quran, maka uban itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka mari sisihkan waktu kita untuk tadabbur Quran. Karena Al-Quranlah teman sejati, menemani kita di alam barzakh yang gelap gulita, menemani kita nanti di padang mahsyar yang berat, pada hisab yang begitu dahsyat, pada sirat yang begitu menakutkan, pada neraka yang begitu menakutkan jiwa, yang panasnya 69 kali dari api dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.